Kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk, habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah, akhirnya disemen di atas tanah. Ustadz Abdul Somad lagi-lagi memberikan sebuah informasi di tengah dakwanya yang saya rasa sangat tidak pantas jika dilakukan oleh seorang yang berpendidikan atau seorang yang memiliki intelek lah ya. Setelah kemarin ya viral dengan pernyataan dia tentang salib yang ada jin kafirnya, tapi dia ngomong tidak pakai dalil, lalu dia bilang juga simbol palang salib dalam mobil ambulans itu erat kaitannya dengan kekristenan, dengan salib gitu ya. Padahal itu merupakan simbol yang diadopsi dari bendera negara Swiss. Jadi aneh aja gitu, seorang ustadz yang menjadi pujaan lah gitu ya banyak jemaahnya, yang bahkan katanya dianggap sebagai seorang yang intelek, tapi harus melakukan sebuah blunder yang saya rasa lucu jikalau dilakukan oleh seorang yang mengaku berpendidikan ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kenapa saya mengatakan seperti itu, kita cek aja dulu video berikut ini. Mudahkan urusan orang, supaya dimudahkan pula urusan kita, terutama urusan mati sakaratul maut. Bayangkan kalau sakaratulnya 6 bulan nggak mati-mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustaz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustaz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustaz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk, habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah, akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirobahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar kali. Saya merangkum beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini ya, terkait bagaimana dia menceritakan atau mengisahkan ada seorang mantan pemimpin di Turki namanya Mustafa Kemal ya, dimana pada saat menjelang kematiannya, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa si Mustafa Kemal ini mengalami yang namanya sakratul maut selama 6 bulan, nggak mati-mati. Dikubur di Ankara, Turki. Ya, jadi dia juga cerita ada kawan kuliahnya di Mesir, ya. Dia temannya ini cerita ke Abdul Somad, dia bilang jenazahnya ditanam di tanah tapi melompat, katanya seperti itu teman-teman. Tak diterima di tanah, akhirnya jenazahnya disemen di atas tanah. Oke. Lalu dia juga bilang, inilah gara-gara punya kekuasaan tapi dipakai untuk menghancurkan agamanya Allah, katanya. Karena si Mustafa Kemal ini dianggap sebagai orang yang membubarkan tarekat-tarekat, katanya. Lalu masjid dijadikan museum, azan nggak boleh pakai bahasa Arab, bahkan disamakan dengan Firaun ya oleh si Ustadz Abdul Somad ini.
Jadi intinya dia tidak menyukai kepemimpinan Turki di bawah pemerintahannya si Mustafa Kemal ini. Oke teman-teman, sekarang kita cek aja dulu ya mengenai Mustafa Kemal. Siapa sih sebenarnya dia ini? Dan apakah benar dia ini mengalami yang namanya sakratul maut selama 6 bulan dan jenazahnya ditolak oleh tanah ketika dikubur? Tiba-tiba jenazahnya melompat begitu ya. Seperti di sinetron-sinetron azab nih teman-teman. Ya, ternyata setelah saya googling teman-teman, berita tentang Mustafa Kemal mati sakratul maut 6 bulan itu adalah berita yang sempat heboh di tahun 2019. Dilansir dari r.id ya, ini ditulis 19 Februari 2021, menuliskan begini. Tokoh peletak dasar Republik Turki Mustafa Kemal Atatürk 1881 sampai 10 November 1938 adalah figur yang mengerahkan reformasi besar-besaran di Turki dan mengubah negeri itu menjadi bangsa sekuler dan industrial. Namun, meski dikagumi, tak sedikit pula rumor serta kontroversi yang dialamatkan kepadanya. Jadi teman-teman, Mustafa Kemal ini adalah seorang mantan pemimpin Turki, yang dimana di bawah pemerintahannya dia menerapkan sistem sekularitas pada masa kepemimpinannya di Turki. Salah satu rumor yang pernah beredar adalah bahwa mantan jenderal dalam kurung pasha dalam bahasa Turki dikatakan meninggal dunia dengan mengenaskan dan proses pemakamannya diliputi kehinaan. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Abdul Somad tadi. Rumor tersebut contohnya pernah beredar di media sosial Facebook dan disebarkan oleh akun Fai Fajar pada 12 Mei 2019. Jadi teman-teman, beritanya ini, rumornya ini viral 12 Mei 2019 karena ada akun bernama Fai Fajar yang membagikan postingan tentang Mustafa Kemal ini. Nah, di postingan tersebut yang sudah dihapus oleh pemiliknya namun masih bisa ditemukan jejaknya di sejumlah situs, tercantum sebuah gambar pria yang disebut-sebut sebagai Mustafa Kemal Atatürk ya. Selain itu terdapat narasi cukup panjang tentang pola kepemimpinan Atatürk yang sekuler. Postingannya begini teman-teman. Jadi dituliskan begini. Hinanya kematian Mustafa Kemal Atatürk yang dikenal sebagai bapak modernisasi Turki dari perspektif barat. Demikian tulisan itu dimulai. Pada 9 November 1938, dia pingsan sekali lagi selama 36 jam dan akhirnya meninggal dunia. Ketika itu tidak ada yang mau mengurus jenazahnya sesuai syariat. Mayatnya diawetkan selama 9 hari 9 malam. Sehingga adik perempuannya datang meminta ulama-ulama Turki untuk memandikan, mengkafankan, dan mensolatkannya. Dia sebenarnya adalah tokoh yang mensekulerkan dan membunuh syiar Islam di Turki. Siapa lagi jika bukan Mustafa Kemal Atatürk yang diberi gelar Al-Ghazi, orang yang memerangi. Atatürk berarti bapak orang Turki. Banyak klaim yang perlu dikonfirmasi secara serius, seperti rumor bahwa Atatürk adalah seorang Yahudi, dan kenapa ia memihak sekularisme ketika kerajaan Ottoman runtuh di tahun 1922. Namun, salah satu rumor paling bombastis adalah terkait momen pemakamannya menyusul wafatnya Atatürk pada 10 November 1938, yang dituliskan begini teman-teman. Tidak cukup sampai di situ, Allah tunjukkan lagi azab ketika mayatnya akan dimakamkan. Sewaktu mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya. Tak dapat dibayangkan bagaimana jika tanah tidak menerimanya. Karena tidak diterima tanah, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun hingga tahun 1953. Setelah 15 tahun, mayatnya hendak dikuburkan kembali, tetapi Allah Maha Agung, bumi sekali lagi tak menerimanya. Sampai akhirnya mayat Atatürk dibawa ke satu bukit dan disimpan dalam celah-celah marmer seberat 44 ton.
Nah, ini tulisan dari postingan yang sempat viral, teman-teman. Tapi akhirnya semuanya itu terbantahkan karena tidak sesuai dengan fakta. Nah, faktanya seperti apa? Mari kita lanjutkan beritanya, teman-teman. Seperti dicatat oleh banyak sumber, Atatürk meninggal di Istana Dolmabahce di kota Istanbul pada 10 November 1938 pukul 9.05 pagi. Ia saat itu berusia 57 tahun dan diduga meninggal karena mengalami pengerasan liver. Tak sesuai rumor di atas, jenazah Atatürk dirawat oleh Profesor Mehmet Kamil Berk, salah seorang penandatangan sertifikat kematian Atatürk dengan tata cara Islam. Tubuh Atatürk memang dibalsem karena proses pemakaman kemungkinan akan tertunda selama beberapa hari. Pembalseman dilakukan oleh Profesor Lutfi Aksu dari Gulhane Military Medical Academy di Ankara. Seperti ditulis koran Hurriyet pada tahun 1998, jenazahnya disemayamkan sementara saudarinya Makbule Atadan, para pejabat tinggi Turki dan orang berpengaruh lainnya memberi penghormatan terakhir selama 3 hari penuh sebagai bentuk penghormatan terhadap bapak pendiri Turki. Jenazah Atatürk sedianya hendak dimakamkan di puncak bukit tertinggi di kota Ankara, Rasa Tepe. Makamnya ini nantinya akan menjadi mausoleum besar dan oleh karenanya dibutuhkan waktu pembangunan selama 15 tahun. Selama menunggu jadinya museum itu, jenazah Atatürk ditempatkan sementara di Museum Etnografi Ankara di dalam sebuah sarkofagus marmer putih yang juga dibungkus dengan bendera Turki. Dengan begitu bisa diketahui bahwa peletakan jenazah Atatürk dalam museum etnografi dalam tata cara pembalseman bukan karena tanah tidak menerima mayatnya, tapi karena ia sedang dicarikan tempat yang luhur oleh masyarakat Turki saat itu. Pada tahun 1953 dengan rampungnya pembangunan Museum Anıtkabir, sarkofagus dibuka dan petinya dibawa keluar, disaksikan sang adik, Presiden Celal Bayar, Ketua Parlemen Refik Koraltan, Perdana Menteri Adnan Menderes, dan sejumlah pejabat tinggi Turki. Setelah para ahli memastikan kondisi jenazah Atatürk, prosesi pemindahan peti dijalankan menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di Anıtkabir. Majalah Time saat itu memaparkan 138 prajurit muda berbaris mengawal iring-iringan sepanjang 3 km. Sementara itu, 21 juta warga Turki berdiri mengheningkan cipta selama 5 menit di seluruh penjuru negeri. Selain pejabat publik dan pemimpin di negeri Turki saat itu juga hadir wakil ataupun pimpinan sejumlah agama di Turki seperti Patriark Armenia, Patriark Yunani Ortodoks, Kepala Robi Yahudi, dan juga Presiden Urusan Agama Muslim di Turki. Nah, teman-teman, jadi begitu berita aslinya ya. Alih-alih dirumorkan matinya terhina gitu ya, ditolak oleh tanah jenazahnya, malahan ternyata matinya dimakamkan dengan sangat-sangat terhormat, teman-teman ya. Jadi memang ya, saya mau bilang bagaimana ya, ada memang oknum-oknum muslim ini yang berusaha menggoreng kisah kematiannya Atatürk ini dengan membawa-bawa nama azab Allah gitu ya, supaya saya nggak tahu tujuannya apa, tapi yang pastinya yang membuat berita hoax itu pasti benci dengan kepemimpinan Atatürk selama dia memimpin di Turki, karena Atatürk ini terkenal dengan kepemimpinannya yang pada waktu itu menerapkan sekularisme ya di Turki. Makanya mungkin muslim-muslim pada gerah di sini, teman-teman, karena kepemimpinannya si Atatürk pada waktu itu, dan termasuk juga mungkin si Abdul Somad ini. Nah, itu teman-teman berita yang benarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdul Somad itu jelas adalah hoax ya, teman-teman. Bahkan Kominfo sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa berita tentang Mustafa Kemal mati sakratul maut 6 bulan dan jenazahnya ditolak tanah
ini adalah hoax ya teman-teman. Jadi Kominfo sendiri yang mengatakan, bukan saya gitu ya. Dan Kominfo sendiri sudah mengatakan bahwa berita itu hoax. Nah, jadi saya nggak habis pikir teman-teman. Kok bisa ya orang kayak Abdul Somad ini yang, kalau nggak salah dia kuliah di Mesir ya. Bahkan dia juga sempat di Maroko atau ngapain di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya termakan berita hoax gitu ya. Dan bukan hanya itu, dia sebarkan di tengah-tengah dakwanya gitu loh kepada jemaahnya, ya. Dan lebih lucunya lagi dia menceritakannya dengan penuh semangat dan percaya diri. Aduh, mat, kasihan sekali lah jemaahnya dicecoki berita hoax bin tahayul begini ya. Ya itulah teman-teman. Ya, jadi lewat kejadian ini, mari kita belajar ya supaya ketika mendapatkan sebuah informasi, alangkah lebih baiknya gitu ya, dilakukan cross check terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Karena sekarang ini kan di zaman sosial media ini kan banyak berita-berita hoax yang dengan mudahnya tersebar gitu ya teman-teman. Dan kalau kita nggak bijak, kalau kita nggak kritis, maka kita pun akan dengan mudahnya termakan berita-berita hoax seperti itu. Seperti Abdul Somad ini contohnya korbannya ya teman-teman. Oke lah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Panas.